Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari lagi. Seluruh umat muslim bergembira menyambut hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Di dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merayakannya. Salah satu perihal itu adalah cara merayakan Idul Fitri. Cara merayakan Idul Fitri ini ternyata juga ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Pada Hari Raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW kerap melakukan beberapa kegiatan untuk merayakan Idul Fitri. Di Indonesia, Idul Fitri adalah hari raya terbesar dan termeriah bagi umat Islam. Hal ini sedikit berbeda dengan sebagian besar negara-negara Islam lainnya, di mana hari perayaan terbesar adalah Hari Raya Idul Adha. Sebagian hari raya terbesar, umat Islam Indonesia menggelar berbagai macam perayaan, seperti takbir keliling misalnya. Di samping itu, Idul Fitri juga telah membentuk tradisi dan budaya bagi Muslim Indonesia, yaitu mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan handai taulan. Semua itu merupakan upaya Muslim dalam menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lalu, bagaimana Rasulullah SAW merayakan Hari Raya yang jatuh pada 1 Syawal itu? Apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW di hari kemenangan umat Islam tersebut? Merujuk buku How Did the Prophet and His Companions Celebrate Eid, Rasulullah SAW dan umat Islam pertama kali menggelar perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi atau usai Perang Badar. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pertama, takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir untuk membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur. Kedua, memakai pakaian terbaik. Pada Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Kisah ini terekam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim. Ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada saat Hari Raya Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keempat, sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW menunaikan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Rasulullah SAW memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW juga mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri, biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Kelima, mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika saat Hari Raya Idul Fitri,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan saking asyiknya, sebagaimana hadis diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Muslim, Aisyah sampai menjengukkan atau memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah dengan puas. Namun, di tengah pandemi seperti sekarang ini, alangkah baiknya kita di rumah saja. Keenam, mengunjungi rumah sahabat. Tradisi silaturahmi saling mengunjungi saat Hari Raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini. Datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan, namun tetap di tengah kondisi pandemi untuk saat ini, alangkah baiknya kita di rumah saja. Sahabat yang beriman, itulah beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya, puasa Ramadan merupakan salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh tiap tahunnya. Namun, tahukah bahwa jika dilihat dari segi historisnya, asal-muasal puasa Ramadan tidak langsung diperintahkan begitu saja. Karena sebelumnya, puasa tidak langsung diperintahkan yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam sejarah, puasa Ramadan terdapat beberapa langkah, sehingga menjadi suatu tataran syariat yang mengikat bagi umat muslim dan merupakan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik saja, tetapi memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sejarah puasa Ramadan tidak muncul begitu saja. Dalam riwayatnya, sebelum Rasulullah SAW menerima perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Secara singkat, sejarah puasa Ramadan sendiri mulai diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan pada 10 Sya'ban, 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah ke Madinah. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW baru saja diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis Yerusalem ke Ka'bah Masjidil Haram Makkah Arab Saudi. Dan pada saat itulah puasa Ramadan dimulai. Ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan tersebut, apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tak dapat dilihat dan disaksikan, bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Kewajiban puasa sebulan penuh pada Ramadan baru dimulai pada tahun kedua Hijriah. Menurut riwayat lain, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin melaksanakan puasa pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Qamariyah. Selain itu, mereka juga biasa berpuasa tanggal 10 Muharram sampai datang perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Sejarah puasa Ramadan, apa yang melatar belakangi puasa Ramadan itu menjadi ibadah yang harus dilakukan khususnya di bulan Ramadan. Sejarah puasa Ramadan bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam, terutama untuk mempercayai adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga dilakukan tidak hanya saat waktu bulan Ramadan saja, namun orang Islam juga melakukan puasa-puasa lain di luar bulan Ramadan.
Sejarah puasa Ramadan sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, tepatnya saat zaman jahiliyah. Allah menyuruh kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, namun mereka menentangnya. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan kembali dilakukan lagi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa proses. Berikut ini kami sudah merangkum sejarah Ramadan yang dihimpun dari berbagai sumber. Pada awalnya, puasa Ramadan mulai disyariatkan di tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau setengah tahun setelah umat Islam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, atau pada saat setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblat yang sebelumnya mengarah ke Masjidil Aqsa kemudian berubah mengarah ke Masjidil Haram. Kemudian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa sebelum Nabi mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya sholat Id, zakat fitrah, dan kurban. Ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan menjadi wajib dilakukan juga dijelaskan pada beberapa ayat di dalam Al-Quran berikut di antaranya. 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Hadis tentang puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan juga bisa dijelaskan melalui beberapa hadis yang mengatakan bahwa puasa Ramadan adalah amalan wajib umat Islam. 1. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Baihaqi dalam Syu'bul Iman disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, di mana Allah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kamu. Pada bulan itu, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan durhaka dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi. 2. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 3. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi." Artinya,
Berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Sahabat yang beriman, itulah sebagian sejarah tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.